Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Semadi Jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi rezekinya. Dan malam ini ada sebuah kisah tentang hubungan seorang anak dan ayahnya. Dan kejadian ini adalah kisah nyata. Dan untuk nama dan lokasi mungkin ada beberapa yang disamarkan untuk menjaga privasi dari tokoh terkait dan menjaga privasi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi untuk selanjutnya dalam cerita ini saya akan menggunakan sudut pandang penulis untuk memudahkan cerita. Jadi sebelum aku menceritakan kisah ini, aku ingin meminta maaf karena bukan maksudku untuk membongkar aib orang yang sudah meninggal. Tapi tujuanku menceritakan kembali kisah ini supaya kalian yang mendengar kisah ini bisa mengambil pelajaran dari almarhum, khususnya untuk kaum laki-laki. Jadi sebenarnya almarhum ini adalah saudara jauhku. Beliau ini adalah anak dari adiknya nenekku. Jadi sebut saja ini namanya Om Bani, nama panggilannya. Dan Om Bani ini dia ini sudah nikah dengan perempuan yang namanya Tante Cahya, dan mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang namanya Denny dan Desi. Nah, kehidupan keluarga kecil Om Bani ini awalnya terlihat sangat bahagia dan begitu harmonis. Tapi kebahagiaan mereka ini hancur setelah hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Om Bani dan Tante Cahya. Dan parahnya lagi, Om Bani ini diam-diam sudah nikah siri dengan sosok wanita itu gitu. Nah, saat itu Tante Cahya ini sambil menahan tangis, dia itu cerita ke ibuku kalau semenjak Om Bani ini nikah lagi, nafkah yang Om Bani berikan ke Tante Cahya ini berkurang dari biasanya. Bahkan Tante Cahya ini sering sekali mergoki suaminya itu lagi jalan-jalan sama istri barunya gitu. Nah, pada awalnya Tante Cahya ini masih bisa sabar dalam menghadapi tingkah laku suaminya itu. Tapi lama-kelamaan Tante Cahya ini mulai hilang kesabaran. Dan dia ini juga menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi ini. Dan semenjak itulah mereka ini sering cekcok. Nah, singkat cerita, akhirnya Tante Cahya ini memutuskan untuk pisah sama Om Bani. Meskipun dia itu mengakui kalau langkah itu tuh sangat berat untuk diambil. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan apalagi Tante Cahya ini yang ngelihat 2 anaknya itu Denny dan Desi itu, mereka ini yang sudah mulai beranjak remaja, dan yang saat itu Denny itu usianya 12 tahun dan yang Desi itu 10 tahun. Yang dimana mereka ini harus menerima kenyataan pahit di usia mereka yang masih belia. Dengan kenyataan bahwa kedua orang tuanya mereka ini harus berpisah. Nah, singkat cerita, setelah Om Bani dan Tante Cahya ini resmi bercerai, Desi ini menjadi sangat shock melihat kejadian itu. Dan dia ini kini memiliki trauma yang berkepanjangan karena ayahnya sendiri nggak pernah menjelaskan kenapa sang ayah ini meninggalkan ibunya dan malah milih wanita lain. Sementara Denny sang kakak itu hidupnya ini menjadi kacau. Dia ini menjadi anak yang suka ugal-ugalan dan sekolahnya pun berantakan. Dia ini suka ngelawan ayahnya dan sering sekali nggak pulang ke rumah. Hingga nggak kerasa bertahun-tahun kejadian itu berlalu, dan sekarang Desi ini sudah mulai bisa memperbaiki hubungan dengan istri baru ayahnya itu. Kebencian Desi kepada sang ayah ini baru memudar ketika dia ini sudah menginjak usia 20 tahunan.
Saat itu Desi itu ngerasa bahwa memaafkan ayahnya atas apa yang sudah dia lakukan adalah salah satu hal yang bisa dia lakukan sekarang. Toh perceraian itu juga sudah terjadi gitu. Tapi beda sama Denny. Dia ini semakin tumbuh dewasa dan Denny ini bersikap semakin liar dan semakin menjauhi ayahnya. Seolah-olah beliau ini nggak pernah ada di dalam keluarga itu gitu. Nah, hingga akhirnya pada bulan November tahun lalu, saat itu kesehatan Om Bani ini mulai mengalami penurunan, dan saat itu Tante Emma namanya itu, yang istri kedua Om Bani itu, dia itu ngabarin Desi kalau ayahnya itu lagi sakit. Dan saat itu Desi pun sempat ngajak Denny untuk jenguk ayahnya. Tapi apalah daya, Denny yang terlanjur benci sama sang ayah, dia itu nggak ada rasa iba sedikit pun di dalam hatinya dengan keadaan ayahnya yang sakit saat seperti itu. Akhirnya Desi berangkat sendirian jenguk ayahnya di rumah baru yang ditempati sama Tante Emma. Nah, ketika Desi sampai di sana, ternyata kondisi ayahnya ini sudah sangat lemah gitu. Nah, saat itu Desi tuh yang ngelihat itu hatinya tuh menjadi semakin sedih ketika dia melihat hasil dari foto ronsen ayahnya itu. Desi itu ngelihat ada sebuah benjolan yang ada di saluran kandung kemih yang kira-kira itu besarnya sebesar biji buah rambutan gitu. Nah, biji ini nih yang menutupi aliran dari air seni sehingga membuat ayahnya ini kesulitan untuk buang air kecil dengan lancar. Dan air kecil itu pun harus menumpuk di kandung kemih yang memang gak bisa keluar, terus numpuk gitu. Nah, Desi ini yang ngelihat ayahnya meringis terus menerus kesakitan, dia tuh ngebayangin gimana ini ayahnya nih merasakan betapa sakitnya nahan air kencing yang gak bisa keluar gitu. Bahkan Desi ini gak jarang ngelihat tubuh ayahnya itu sampai gemeter, sampai wajahnya itu pucat pasi. Mau gerak aja katanya sakit, apalagi kalau harus jalan gitu. Nah, jalan satu-satunya untuk mengurangi rasa sakitnya itu adalah memasang alat kateter pada alat kelamin ayahnya itu. Jadi kateter ini alat ini tuh untuk mengeluarkan air seni yang tersumbat. Baru Om Bani saat itu bisa agak sedikit lega. Gimana ya, masih sakit tak? Tanya Desi ke ayahnya. Ya, alhamdulillah rasa sakitnya udah mulai berkurang gitu, kata Om Bani. Kakakmu mana, Des? Ada di rumah ya sama ibu. Tadi udah Desi ajak buat kesini, tapi Kak Denny nggak mau gitu, kata Desi. Mungkin kakakmu itu masih marah sama ayah. Wajar kalau kakakmu itu benci sama ayah. Ayah kan sudah ninggalin ibu kalian. Tapi kalau boleh sekali aja nih ayah pingin ketemu sama Denny. Setidaknya sebelum ayah dipanggil gitu. Nah, saat itu Om Bani tuh bilang sambil nerawang ke atas gitu, seolah-olah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, beberapa bulan kemudian di sekitar pertengahan bulan Desember 2020, kondisi Om Bani ini semakin tambah parah. Kebetulan pada saat itu Desi ini lagi berada di rumah Tante Emma. Dia ini lagi bantu Tante Emma nyapu lantai, dan saat itu tiba-tiba Desi ini mendengar suara ayahnya itu manggil dia gitu. Desi, Des gitu. Dia tuh Om Bani ini manggilnya tuh kayak separuh teriak gitu. Nah, Desi saat itu yang mendengar teriakan ayahnya itu kaget dan dia langsung ninggalin kerjaannya. Lalu dia tuh lari menuju kamar ayahnya itu. Loh, kenapa ya? Kenapa? Cepet ya, minta tolong bawa ibu sama kakakmu ke sini, Des. Ayah mau ketemu. Ayah mau minta maaf sama mereka gitu, kata ayah dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih. Iya, nanti Desi telepon ibu dulu ya, katanya. Nah, Desi pun saat itu langsung lari menghampiri Tante Emma yang lagi berada di teras rumah untuk ngasih tahu keadaan ayah, dan lalu setelah itu dia balik lagi ke dalam bersama Tante Emma. Tapi tiba-tiba Om Bani ini saat itu mengalami cegukan 3 kali. Kemudian
Gak lama setelah itu, beliau ini menghembuskan napasnya secara perlahan-lahan. Nah saat itu Desi itu agak lumayan panik gitu, dipanggil, ayah, ayah, Mas Bani bangun mas, kata Tante Emma sambil badannya itu digoyang-goyangkan. Nah saat itu Desi dan Tante Emma pun kemudian nangis sambil terus mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Om Bani itu, tapi Om Bani ini tetap gak bergerak sedikit pun. Dan Tante Emma kemudian mencoba ngecek tubuh Om Bani dan ternyata jantungnya itu sudah gak berdetak lagi dan Om Bani sudah meninggal dunia. Nah setelah memastikan kematian ayahnya, Desi ini langsung meluncur pakai sepeda motor dan pulang ke rumah. Dia ini ngasih tahu ke ibu dan kakaknya kalau ayahnya sudah gak ada gitu. Dan selama Desi dalam perjalanan pulang itu, entah kenapa ada perasaan rindu yang amat sangat terhadap sosok sang ayah. Bayangan-bayangan masa kecil waktu ayah dan ibunya masih sama-sama itu kembali terlintas di pikirannya. Nah saat itu Desi kembali nangis di dalam helm itu, dan dia itu sambil nyetir gitu. Dan setelah sampai di rumah, Desi ini langsung meluk ibunya. Nah saat itu ibunya ini bingung ngelihat tingkah laku Desi yang pulang tiba-tiba dalam keadaan nangis gitu. Loh kamu kenapa nak gitu. Nah saat itu Desi itu diam sebentar sambil nangis gitu. Terus bilang, ayah udah gak ada bu. Tadi ayah nyariin ibu sama kakak. Ayah mau ketemu sama kalian, kata Desi. Nah sontak Tante Cahya saat itu kaget ketika mendengar berita itu, dan beliau ini gak percaya pada kenyataan yang baru saja Desi ucapkan. Seluruh tubuhnya saat itu menjadi lemas dan air mata ini membasahi pipinya. Di saat kondisi seperti itu, lagi-lagi Denny ini masih gak mau ngelihat ayahnya, bahkan untuk yang terakhir kali. Dia ini benar-benar sudah gak menganggap ayahnya lagi. Aku tuh sudah benci sama ayah. Dia tuh orang yang gak pantas dipanggil ayah. Dia udah ngancurin masa kecilku dan Desi. Kalau ayah gak selingkuh sama perempuan itu, mungkin sekarang keluarga kita udah hidup bahagia bu gitu. Den, kamu tuh gak boleh ngomong gitu. Sebesar apapun kesalahan ayahmu sama kita, beliau itu tetap ayahmu yang harus kamu hormati. Aku gak peduli bu, dia itu cuma tua bangka yang tega ninggalin kita. Di mana akal sehatnya? Apa di saat dia milih perempuan itu, dia tuh gak mikir gimana kehidupan kita gitu. Udah cukup Den, terserah kalau kamu memang gak mau lihat ayahmu. Tapi yang jelas ibu sama Desi akan tetap pergi ngelayat ke ayahmu itu, kata Tante Cahya, dan setelah dia tuh mencoba menasehati Denny. Nah singkat cerita, Om Bani ini sudah dimakamkan, dan saat itu tanpa lama-lama Tante Cahya dan Desi pun langsung pulang kembali ke rumah. Karena mereka ini berniat untuk mengadakan pengajian yasinan di rumah untuk mendoakan Om Bani. Jadi acara yasinan ini digelar di dua tempat, di tempatnya rumah Tante Emma dan rumah Tante Cahya. Dan saat itu ketika malam harinya, ketika acara pengajian yasinan ini baru selesai, di rumah Tante Cahya itu dari dalam kamar Denny ini terlihat lari tunggang langgang. Denny ini lari dengan sangat tergesa-gesa dikarenakan dia ini mendengar suara ayahnya yang manggil-manggil namanya. Nah Denny yang mendengar ayahnya manggil nama dia itu, dia ini sambil minta maaf atas semua perbuatan semasa hidup gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Denny ini mendengar dengan jelas bahwa sumber suara itu berasal dari sosok pocong yang tiba-tiba muncul di kamarnya yang menyerupai sosok ayahnya, yaitu Om Bani itu. Nah saat itu keluarga yang hadir itu mereka geger mendengar kabar itu. Ini apa benar kalau sosok pocong itu adalah Om Bani, atau dia ini cuma jin yang menyerupai almarhum aja gitu. Nah singkat cerita, keesokan malamnya setelah acara pengajian yang kedua kali digelar, sekarang giliran Desi dan ibunya Tante Cahya itu yang mengalami teror itu. Nah saat itu Desi ini baru selesai melaksanakan sholat isya. Nah tiba-tiba mereka ini mendengar kayak ada suara seorang laki-laki yang manggil-manggil nama
Denny gitu. Den, maafin ayah Denny. Nah, Desi saat itu sempat tanya ke ibunya, tapi sang ibu ini berusaha menenangkan. Saat itu ibunya cuma bilang, mungkin salah dengar kali gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka ini mendengar suara itu yang awalnya terdengar dari kayak jarak jauh. Kemudian secara pelan-pelan suara itu tuh semakin terdengar, semakin mendekat gitu. Dan ketika suara itu semakin mendekat, mungkin tepatnya di depan pintu rumah mereka lah, suara panggilan tadi itu berubah menjadi suara tangisan seorang laki-laki yang kemudian hilang secara perlahan. Nah, ketika mendengar suara itu, Tante Cahya dan Desi pun langsung berpelukan karena mereka ini takut. Lantas Tante Cahya pun kemudian segera menelpon Denny sebagai laki-laki satunya di rumah, laki-laki satu-satunya di rumah. Nah, Denny ini disuruh pulang, dan ketika dia sudah di depan rumah, Denny pun menyaksikan sosok pocong yang wajahnya ini sangat mirip dengan almarhum ayahnya. Dia ini terbang ke atas rumah mereka, dan gak lama kabar ini pun menyebar dengan cepat di sekitar rumah Tante Cahya. Sehingga beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi di sekitar tempat tinggal Tante Cahya ini menjadi sepi setelah maghrib. Gak ada yang mau keluar saat itu, gak berani. Rupanya gak hanya keluarga Tante Cahya, bahkan tetangga pun sering ngelihat penampakan sosok pocong di depan rumah Tante Cahya ini. Nah, karena hal ini membuat resah warga, akhirnya di malam berikutnya Tante Cahya ini mengundang seorang ustadz yang paham dengan masalah beginian. Dan setelah diterawang lebih jauh, ternyata benar sosok pocong yang mendatangi mereka adalah perwujudan sosok Om Bani yang belum lama dimakamkan. Nah, jadi berdasarkan cerita ustadz itu, langkah almarhum di sana ini, maksudnya di alam yang lain ini, masih berat karena ada satu keinginan almarhum ini yang belum terwujud, yaitu mendapatkan maaf dari Denny. Seperti yang kita tahu, Tante Cahya ini sudah rela mendatangi almarhum walaupun hanya jasadnya saja, dan sudah ikhlas memaafkan. Tapi Denny ini masih juga nggak peduli dengan kepergian ayahnya itu. Nah, saat Pak Ustadz lagi ngobrol sama Tante Cahya itu, tiba-tiba saat itu tercium bau minyak misik yang sangat kuat. Dan seketika bau minyak itu berubah menjadi busuk disertai bau amis yang menyeruak di ruangan itu. Nah, saat itu Pak Ustadz sudah waspada karena menurutnya itu merupakan sebuah sinyal kuat bahwa ada sosok pocong yang sudah sangat dekat di sekitar mereka. Dan benar saja, setelah memberikan sinyal seperti itu, ada sosok pocong yang kemarin dilihat Denny itu pun kembali muncul di depan rumah mereka. Nah, Pak Ustadz yakin kejadian ini masih ada kaitannya dengan kesalahan almarhum yang belum termaafkan oleh salah satu anaknya. Terus Pak Ustadz itu bilang, Den, kamu tuh mau terus-terusan didatangi kayak gini tah? Kamu gak kasihan sama ayahmu? Kamu mau kematian ayahmu itu jadi pergunjingan warga di sini, kata Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz, gak mau gitu. Ya kalau gitu bicara sama sosok itu, maafkan semua kesalahan ayahmu semasa beliau ini hidup. Maafkan beliau dengan ikhlas, maafkan Den gitu. Nah, saat itu dengan langkah yang pelan Denny keluar dari ruangan tempat mereka ngobrol, dan gak lama kemudian Pak Ustadz ini mengikuti Denny dari belakang, dan begitu pula dengan Tante Cahya dan Desi. Mereka ini mengekor di belakang Pak Ustadz. Awalnya Denny ini hanya mengintip dari balik tirai jendela untuk sekedar mengecek situasi, tapi sosok pocong itu masih tetap berdiri di depan rumah sambil terus bergumam, manggil-manggil nama Denny dengan suara yang gak jelas gitu. Denny, 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 Denny gitu. Nah, mau gak mau akhirnya Denny pun memutuskan untuk berani membuka pintu rumah itu. Lalu dia tuh bilang, Ayah, maafin Denny, kemarin waktu ayah meninggal Denny gak nengokin ayah. Jujur kemarin Denny masih marah sama ayah, tapi Denny juga gak mau lihat ayah terus-terusan gentayangan gini. Ya, Denny gak mau ayah jadi bahan pergunjingan warga. Denny juga udah ikhlas maafin semua kesalahan ayah.
Sekarang ayah pulang. Alam kita udah beda ya. Tempat ayah bukan di sini lagi, kata Denny di depan sosok pocong yang kini berdiri tepat di hadapan Denny. Nah, sosok itu hanya diam, gak gerak atau bicara. Seolah-olah ini dia sedang mendengarkan perkataan Denny. Dan ketika Denny selesai mengutarakan semuanya, secara perlahan-lahan sosok itu pun terlihat membias dan secara perlahan hilang hingga sepenuhnya. Dan setelah itu Denny pun berjanji akan menengok makam ayahnya esok paginya dan akan selalu mendoakan sang ayah agar bisa tenang di sisinya. Dan alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi teror pocong yang terjadi pada Tante Cahya, Desi dan juga Denny. Bahkan kini Denny pun sudah menjalin hubungan baik dengan Tante Emma, mantan istri almarhum ayahnya itu. Demikian cerita ini dibagikan oleh tweetnya Pusara Waktu. Semoga dari cerita ini, dari kisah orang tua dan anak ini, kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita bisa mendapatkan hikmah baik dan buruknya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.